memaparkan materi mengenai akuntansi sewa. Adapun anggota dan kelompok kami itu saya sendiri Indra Beda dan ada Rizky Jala, ada Hera Umera, ada Rahmatullah dan Muhammad Wahyu Irsyad Eka Putra. Simak penjelasan dari kami. Klasifikasi sewa dari segi lesor, yang pertama ada sewa penjualan, yaitu lesor berperan sebagai produsen atau dealer yang menjual aset melalui sewa. Nilai properti sewaan melebihi biaya perolehan, sehingga penghasilan laba penjualan sewa ini menggabungkan elemen penjualan dan pembiayaan. Yang kedua, sewa pembiayaan langsung. Lesor membiayai penuh aset yang disewakan. Pembayaran sewa mencakup pengembalian investasi dan laba. Nilai wajar aset sama dengan biaya perolehan di awal sewa. Yang ketiga ada leverage lese, yaitu melibatkan lesor, lese, dan pemberi pinjaman kreditor sebagai besar dana disediakan oleh kreditor, sedangkan lesor hanya menyumbangkan sebagian. Risiko kredit lebih besar ditanggung oleh kreditor jika lese gagal bayar. Selanjutnya dari segi lese ada dua, yang pertama sewa pembiayaan, yang kedua operating lese. Perlu ditambahkan bahwa barang yang disewakan tidak diamortisasi selama primer lease period dan pihak lesor tidak mengharapkan profit rental lease. Mengacu pada PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa, teknis pelaksanaan transaksi sewa mencakup yang pertama, sewa usaha langsung. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. Yang kedua, jual dan sewa balik atau sell and lease back. Dalam transaksi jual dan sewa balik, pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lesor, dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lessee sebagai pemilik usaha dengan lesor. Transaksi sewa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan sewa dengan hanya satu penyewa atau lessee sewa. Demikian disebut sewa sindikasi. Istilah yang digunakan dalam PSAK 773 yang pertama ada penyewa atau lessee, yaitu entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang kedua, penyewa atau lesor, yaitu entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang ketiga, aset pendasar atau underlying asset, yaitu aset yang terkait pada suatu sewa di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh penyewa atau kepada penyewa. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian sewa. Yang pertama itu keuntungan bagi lessee. 1. Lessee dapat menghindari kebutuhan pidana besar dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, risiko keuangan berkurang karena aset bisa dikembalikan kepada lesor setelah digunakan. Yang ketiga, perjanjian leasing bersifat lebih fleksibel. Yang keempat, biaya leasing bagi perusahaan lebih rendah. Utang dilaporkan keuangan tidak bertambah sehingga rasio leverage tetap stabil. Berikutnya yaitu kerugian bagi lessee. Yang pertama, lessee harus memenuhi berbagai persyaratan bagi lesor terkait perlindungan barang seperti pembatasan operasional dan asuransi. Yang kedua, lessee kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan di akhir masa sewa. Yang ketiga, barang sewa tidak bisa dijadikan jaminan kredit karena tidak dicatat sebagai aset. Yang berikutnya yaitu keuntungan bagi lesor. 1. Lesor secara hukum berhak menjual barang yang disewa. Yang kedua, lesor tetap berhak menyusutkan aset tetap secara akuntansi karena kepemilikan wajib pada lesor. Kerugian bagi lesor, yang pertama, lesor menanggung risiko besar jika barang sewaan dituntut pihak ketiga. Yang kedua, lesor tidak dapat langsung mengajukan tuntutan kepada pabrik atau pemasok. Yang berikutnya itu praktik akuntansi sewa. Kriteria yang harus dipenuhi lesor agar dianggap sebagai sewa pembiayaan. Yang pertama, pemindahan kepemilikan. Lesor memfasilitasi pemindahan hak kepemilikan aset kepada lessee di akhir masa sewa. Yang kedua, opsi pembelian. Kontrak sewa memberi lessee opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa dengan harga menguntungkan. Yang ketiga, jangka waktu sewa. Masa sewa mencakup 75% atau lebih dari umur ekonomis aset dan dimulai sebelum sisa umur 25 aset. Yang berikutnya yaitu nilai sekarang pembayaran. Nilai sekarang pembayaran sewa minimal 90% dari nilai wajar aset di awal sewa setelah dikurangi biaya eksekutori.
Berikutnya yaitu praktik akuntansi sewa. Kriteria bagi lessor apabila salah satu dari keempat kriteria tersebut terpenuhi dan juga memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kemungkinan pembayaran. Pembayaran sewa minimum dapat diperkirakan tertagih secara wajar. Yang kedua, ketidakpastian biaya. Tidak ada kepastian memadai tentang jumlah biaya yang tidak dapat ditagih kembali oleh lessor. Akuntansi pajak atas sewa. Pada saat perjanjian sewa diadakan yaitu antara pihak lessor dan lessor, maka saat itu juga ditentukan cara pembayaran, yaitu pertama payment in advance yaitu pembayaran sewa dilakukan di depan, dan payment in arrears yaitu pembayaran sewa dilakukan di belakang. Selanjutnya itu penyerahan jasa kategori sewa. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf C menetapkan bahwa penyerahan jasa pajak merupakan objek PPN, terlepas dari status pengusaha yang menyerahkannya, baik pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun yang seharusnya dikukuhkan tetapi belum melakukannya, tetap wajib memungut PPN atas jasa yang diserahkannya. Selanjutnya yaitu pasal 4 ayat 3 huruf D menetapkan bahwa kelompok jasa keuangan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jasa keuangan yang termasuk dalam pengecualian ini. Yang pertama yaitu pembiayaan sewa dengan hak opsi atau leasing. Nah, dalam pencatatan jurnal akuntansi terkait perlu dibedakan perlakuan antara sewa usaha yang memiliki hak opsi dan yang tidak memiliki hak opsi, karena status PPN-nya akan berbeda. Untuk kasus yang pertama itu kasus transaksi sewa guna usaha antara PT Garmindo dan PT Multi Arta. PT Garmindo menyewa mesin produksi dari Multi Arta dengan pola sewa guna usaha tanpa hak opsi selama 4 tahun. Pembayaran sewa dilakukan per tahun. Karena tidak adanya hak opsi untuk membeli aset, maka transaksi ini dikategorikan sebagai sewa biasa sesuai ketentuan akuntansi dan pajak. Data yang tertera di atas yaitu harga sewa tahunan 45 juta, tarif PPN yang digunakan 10% dan tarif PPh pasal 23 yaitu 2%. Untuk perhitungannya, pertama kita harus menghitung PPN-nya. PPN 45 juta dikali 10% hasilnya 4,5 juta. PPh pasal 23-nya 45 juta dikali 2% hasilnya 900.000. Dan terakhir total pembayarannya ditambah antara 45 juta tambah 4,5 juta yaitu PPN dikurang PPh pasal 23 900.000 hasilnya 48.600. Untuk jurnalnya pihak lessor itu menjurnal kas dan bank di debit sebesar 48.600, PPh pasal 23 dibayar di muka pada debit Rp900.000, PPN keluaran 4.500.000 di kredit, dan pendapatan sewa 45 juta di kredit. Untuk jurnal di pihak lessor atau di PT Garmindo, beban sewa di debit sebesar 45 juta, PPN masukan 4,5 juta di debit, PPh pasal 23 terutang 900.000 di kredit, dan kas dan bank di bagian kredit sebesar 48.600.000. Kasus yang kedua yaitu PT Aneka Tambang Persero Tbk atau PT Antam. PT Aneka Tambang atau Antam menyewa alat berat dari PT Alat Kulising selama 3 tahun. Nilai sewa per tahunnya itu sebesar 80 juta. Nilai masa sewa sebesar 10 juta. Karena ada hak opsi, maka transaksi dikategorikan sebagai sewa pembiayaan. Data yang kami kumpulkan yaitu harga sewa tahunan 80 juta, jumlah tahun sewa 3 tahun, harga opsi di akhir sewa itu 10 juta, tarif PPN 10% dan tarif PPh pasal 23 2%. Untuk perhitungannya, yang pertama kita harus menghitung nilai pokok selama masa sewa 80 juta dikali 3 tahun, terus ditambah 10 juta 250 juta. PPN atas pembayaran tahunannya itu 80 juta dikali 10% hasilnya 8 juta. PPh pasal 23 atas pembayaran tahunan, PPh pasal 23 nya itu 2%, terus dikali 80 juta hasilnya 1,6 juta. Total pembayaran tunai tahunannya 80 juta ditambah PPN 8 juta dikurang 1,6 juta hasilnya 86 juta 400. Untuk jurnalnya pada saat awal sewa kita mendebit akun aset sewa guna usaha 250 juta, terus mengkredit utang sewa guna usaha sebesar 250 juta. Terus pembayaran sewa tahunannya itu beban sewa amortisasi di debit sebesar 80 juta, PPN masukan sebesar 8 juta di debit. Untuk kreditnya itu utang PPh pasal 23 1,6 juta, kemudian kas dan bank 86,400.000. 86 juta 400.000.
Terus pembayaran harga opsi setelah 3 tahun atau di akhir masa sewa. Utang sewa guna usaha sebesar 10 juta, kemudian kas dambang 10 juta. Kemudian kasus yang ketiga, PT Sinar Terang. PT Sinar Terang adalah perusahaan manufaktur yang pada tanggal 1 Januari 2024 menyewa sebuah gedung pabrik PT Citra Properti. Perjanjian disepakati 5 tahun tanpa ada opsi pembelian, nilai residual terjamin. Pembayaran sewa dilakukan setiap tahun di awal sebesar 120 juta, tingkat bunga implisit tidak diketahui, namun tingkat pinjamannya itu sebesar 8% per tahun. Yang ditanyakan di sini yang pertama nilai kini, dan yang kedua jurnal yang dicatat oleh PT Sinar Terang, yang ketiga itu jurnal beban amortisasi pada tanggal 31 Desember 2024, dan terakhir yang ditanyakan itu perlakuan akuntansi pada pihak lessor jika tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Yang pertama itu tentang perhitungannya. Perhitungan nilai kini. Nilai kini itu dapat 120 juta dikali 4,31213, 120 juta dikali 4,31213 dapat 517.455.600 rupiah. Untuk jurnalnya, aset hak guna di debit sebesar 517.455.600 rupiah, kemudian di kredit liabilitas sewa sebesar 517.455.600 rupiah. Untuk jurnal penyesuaian akhir tahunnya, amortisasi hak guna menggunakan metode garis lurus. Kan tadi 5 tahun perjanjiannya, maka hasil yang tadi itu 517.455.600 itu dibagi menjadi 5, hasilnya 103.491.120 rupiah. Untuk bunga liabilitasnya itu karena setahun, maka saldo utangnya itu 517.455.600 rupiah dikurang 120 juta, hasilnya 397.455.600 rupiah. Bunganya kan tadi 8%, terus dikali hasil yang tadi yaitu 397.455.600, hasilnya 31.796.448 rupiah. Untuk jurnalnya, beban amortisasi debit 103.491.120 rupiah, kemudian di kredit akumulasi amortisasi 103.491.120 rupiah. Beban bunga di debit sebesar 31.796.484 rupiah, dan liabilitas sewa di kredit 31.796.488 rupiah. Perlakuan oleh lessor atau yang sewa operasi. Yang pertama, setiap tahun pendapatan sewa diakui sebesar 120 juta. Yang kedua, aset tetap dicatat di neraca, disusutkan sesuai kebijakan perusahaan. Jurnal yang dicatat pada 1 Januari 2024 yaitu kas 120 juta di debit, kemudian pendapatan sewa 120 juta di kredit. Baik, terima kasih, itu pembacaan tadi dari pembacaan studi kasus yang sempat saya sampaikan. Baik, sebagai kesimpulan, PSAK 73 mengharuskan pengakuan hampir semua transaksi sewa sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa oleh penyewa, dengan klasifikasi utama berupa sewa pembiayaan dan sewa operasi yang memberikan fleksibilitas pembiayaan namun memiliki perlakuan berbeda. Perlakuan perpajakan membedakan sewa dengan hak opsi dan tanpa hak opsi dalam hal penyusutan, pengakuan penghasilan, dan pemotongan pajak, sehingga pemahaman menyeluruh tentang akuntansi dan perpajakan sewa sangat penting bagi pelaku usaha dan akuntan untuk pelaporan yang tepat. Terima kasih, itulah materi yang telah kami sampaikan tentang akuntansi sewa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.